Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan jumpa lagi bersama saya, Andi Malarangeng. Dan topik kita pada hari ini adalah tentang koalisi. Apa itu koalisi? Nah, karena banyak berita-berita tentang akhir-akhir ini tentang koalisi itu. Karena itu perlu kita cermati apa itu yang dimaksud dengan koalisi. Koalisi dari katanya sendiri itu berasal dari bahasa Inggris coalesce, to coalesce. Jadi coalesce itu artinya menyatu. Ada proses menyatu. Kata kerja. Kemudian dari situ muncul kata benda menjadi coalition. Bersatu. Nah, dalam konteks partai tentu saja adalah bersatunya atau ada sebuah kerjasama yang formal di antara dua partai atau lebih untuk menyatukan, nah di sini menyatukan kekuatan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Nah, koalisi ini yang sekarang akhir-akhir ini yang sering dibicarakan di media ini adalah koalisi dalam tujuan mengusung capres dan cawapres. Jadi tujuannya adalah mengusung capres-cawapres. Ada lagi tentu saja koalisi pemerintahan. Nah, dua hal yang beda pada dasarnya. Walaupun mungkin muaranya bisa sama. Kalau koalisi dalam rangka pencapresan, itu karena terutama adanya barrier untuk mencalonkan, yaitu keharusan mencapai 20% kursi atau 25% suara dari partai atau gabungan partai untuk bisa mencalonkan capres-cawapres. Dari semua partai yang ada sekarang di Indonesia, hanya PDIP yang bisa mencalonkan capres-cawapres sendiri. Karena kursinya melebihi 20%. Jadi kalau PDIP tidak perlu koalisi untuk pencapresan. Tinggal Ibu Mega menyebut saja saya mencalonkan ini dan bersama didampingi oleh si A dan si B untuk menjadi capres-cawapres. Selain PDIP, maka semua partai yang lain harus berkombinasi, mengkombinasikan kekuatan mereka, kursi atau suara, berdua atau bertiga, atau bisa saja lebih, untuk mencapai threshold batasan 20% itu. Kalau tidak sampai 20%, maka tidak bisa. Itulah sebabnya misalnya Partai Demokrat bersama PKS dan Nasdem sedang berupaya untuk berkoalisi dalam rangka pencapresan pada Pilpres 2024. Itu yang sedang dilakukan tiga partai ini. Ada juga kombinasi lain adalah misalnya antara Gerindra dan PKB. Berdua mereka bisa mencapai threshold 20% itu. Ada lagi koalisi yang namanya KIB. Koalisi Indonesia Bersatu antara Golkar, PAN, dan P3. Itu juga sudah menyatakan berkoalisi. Walaupun kita belum tahu capres-cawapresnya siapa. Nah, ini semua adalah koalisi dalam rangka pencapresan untuk Pilpres 2024. Kalau semuanya bisa dibentuk, maka bisa saja ada 4 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Satu dari PDIP, satu dari KIB, satu dari Gerindra dan PKB, dan satu lagi dari koalisi Partai Demokrat, Nasdem, PKS yang sering disebut sebagai koalisi perubahan. Walaupun sampai sekarang kita belum tahu secara resmi capres-cawapresnya yang resmi itu siapa. Karena koalisi itu adalah sebuah kesepakatan resmi
di antara partai-partai yang berkoalisi untuk menyatukan kekuatan demi mencapai tujuan tertentu, yaitu dalam hal ini pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, lain lagi kalau koalisi pemerintahan. Koalisi pemerintahan adalah kesepakatan kerjasama di antara dua atau lebih partai untuk menjalankan pemerintahan bersama-sama. Ini yang sekarang kita lihat misalnya koalisi pemerintahan yang ada sekarang. Itu semua partai di parlemen masuk dalam koalisi pemerintahan. Yang berada di luar koalisi pemerintahan hanyalah Partai Demokrat dan PKS. 7 partai berkoalisi menjalankan pemerintahan bersama-sama. Itu sebabnya di situ mereka mendapatkan ada jatah-jatah atau bagian dari kementerian-kementerian untuk dijalankan oleh menteri-menteri dari partai-partai, 7 partai tersebut. Semua ada menterinya. Dipimpin oleh presiden dan kemudian dibantu oleh wakil presiden. Semua dapat bagian lah kira-kira di situ. Yang tidak dapat bagian memang di luar pemerintahan. Kami yang beroposisi, Partai Demokrat dan PKS. Tapi dalam rangka, nah inilah bedanya, koalisi untuk pencapresan, Partai Nasdem misalnya, berada dalam koalisi pemerintahan sekarang yang berlaku sampai tahun 2024. Jadi posisi Partai Nasdem adalah dia adalah anggota koalisi pemerintahan yang ada dalam pemerintahan sekarang. Yang berakhir masa waktunya yaitu sampai 2024. Sementara ketika membentuk sedang atau berupaya berproses untuk membentuk koalisi bersama PKS dan Partai Demokrat, posisi Partai Nasdem ini berada dalam, atau kalau nanti terbentuk, berada dalam koalisi pencapresan. Itulah 2 hal yang berbeda. Karena itu saya juga tidak mengerti misalnya kalau ada yang menuntut Partai Nasdem untuk keluar dari pemerintahan sekarang ini, tidak pas. Karena koalisi yang sedang berusaha dibentuk oleh Partai Nasdem bersama PKS dan Demokrat adalah koalisi untuk pencapresan pemilu 2024. Sementara koalisi pemerintahan di mana Partai Nasdem adalah bagian dari koalisi pemerintahan sekarang, itu koalisi pemerintahan yang juga berlaku sampai 2024 masa jabatan presiden. Berakhir dan masa jabatan presiden. Kalau nanti misalnya koalisi perubahan di mana 3 partai ini, Nasdem, Demokrat, PKS, berhasil memenangkan Pilpres. Kemudian 3 partai ini kemudian berubah atau bertransformasi menjadi koalisi pemerintahan. Tidak berarti hanya 3 ini yang bisa menjadi koalisi pemerintahan. Biasanya koalisi pemerintahan itu paling tidak atau sebuah keniscayaan untuk menjadi mayoritas, koalisi mayoritas. Kalau misalnya kursi Nasdem dengan Demokrat dan PKS bertiga, jika setelah Pilpres memenangkan Pilpres, tapi kursi di parlemen tidak sampai melebihi 50%, maka pasti akan ada kebutuhan untuk menambah partai-partai koalisi pemerintahan agar supaya koalisi pemerintahan tidak menjadi pemerintahan minoritas. Nah, karena itu dimungkinkan sekali nantinya koalisi-koalisi atau partai-partai dari koalisi lain dalam rangka Pilpres, misalnya dari KIB maupun dari koalisinya Gerindra dan PKB, bisa saja nantinya bergabung dalam koalisi pemerintahan yang tadinya dipimpin oleh 3 partai ini, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kalau nantinya setelah menang dalam Pilpres 2024. So, kita lihat ada beda antara koalisi dalam rangka Pilpres
dan koalisi pemerintahan. Dia bisa bertransformasi dari satu bentuk ke bentuk lain, tapi dia tidaklah sama. Tidaklah kira-kira tidak serupa dan sebangun. Tidak persis sama. Karena itu koalisi harus adalah kesepakatan resmi dari 2 atau 3 partai untuk tujuan yang sama. Nah, ada koalisi dalam rangka tujuan pencapresan. Ada juga koalisi dalam rangka tujuan menjalankan pemerintahan. Kalau 3, misalnya koalisi perubahan ini nantinya terbentuk, mencalonkan calon presiden wapres, menang pemilu dan menjadi koalisi pemerintahan, dan jika kursinya melebihi 50%, kita tidak butuh ada tambahan koalisi lagi, karena sudah menjadi mayoritas di parlemen. Jika pada pemilu 2024 nanti jumlah anggota DPR, jumlah kursi di DPR adalah 580, separuhnya adalah berarti 290. Kalau koalisi pemerintahan yang terbentuk nantinya bisa tercapai 291 kursi, maka koalisi pencapresan itu tidak memerlukan lagi tambahan partai untuk menjalankan pemerintahan secara stabil. Tapi jika koalisi pemerintahan itu nantinya, misalnya koalisi perubahan yang sedang dibentuk oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat, sudah mencapai 291, tidak membutuhkan tambahan. Tapi kalau jumlah kursi combine dari 3 itu, dan kemungkinan besar tidak mencapai 291. Biasanya begitu. Kalau tidak mencapai, ataupun dianggap perlu mendapatkan mayoritas yang lebih tebal sedikit, sehingga bisa menambah 1-2 partai tambahan. Karena itu dan datang dari koalisi pengusungan capres yang berbeda. Bisa datang dari KIB, bisa datang dari antara Gerindra dan PKB, mungkin juga bisa datang dari PDIP. Semuanya serba mungkin. Intinya adalah, saya hanya ingin mengatakan bahwa koalisi itu harus jelas tujuannya. Karena tujuannya jelas, maka koalisi-koalisi yang terbentuk bisa kita bedakan antara koalisi pencapresan, tujuannya adalah pencapresan, memenuhi syarat untuk pencapresan. Kemudian tujuan koalisi pemerintahan, yaitu koalisi untuk menjalankan pemerintahan. Bisa bertransformasi dari koalisi pencapresan menjadi koalisi pemerintahan, tapi bisa saja koalisi pemerintahan adalah koalisi pencapresan ditambah dengan partai-partai di luar koalisi pencapresan semula. Kira-kira semacam itu. Dan bagaimana nanti bentuk koalisi-koalisi, baik itu pencapresan maupun pemerintahan nanti yang terbentuk dalam rangka pemerintahan 2024 ke depannya, 5 tahun ke depan. Ini tentu saja kita harus masih menunggu. Mudah-mudahan paling tidak koalisi pencapresan segera bisa dideklarasikan oleh masing-masing calon koalisi yang sekarang ini sudah kita dengar beritanya. Dan setelah itu, setelah pemilu 2024, koalisi pemerintahan yang terbentuk, bagaimana bentuknya? Nah, ini masih tentu saja kalau sekarang masih bersifat spekulatif, tergantung dari siapa yang memenangkan pemilihan umum dan kemudian siapa yang bergabung dalam pemerintahan. Itu kita lihat saja nanti. Yang penting adalah bahwa kita bisa membedakan koalisi itu koalisi dengan tujuan apa, sehingga kita tidak salah melakukan judgement. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa lebih memperjelas pengertian tentang koalisi, dan kemudian kita bisa lebih jernih untuk membuat penilaian dalam berbagai macam berita-berita politik yang muncul,
sehingga kita kemudian terus menjadi warga negara yang cerdas dalam mengikuti politik di negeri kita sendiri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.